Selamat sore teman-teman sekalian. Saya Wahyu Tanoto dari Bantul, Yogyakarta. Kembali ingin mereview sekolah paralegal untuk materi pertemuan kedua, yaitu tentang peradilan agama. Ada beberapa hal yang saya ingat betul di pertemuan tersebut karena berkaitan dengan kompilasi hukum Islam yang banyak diulas oleh Pak Sukni Tume. Kita tahu bahwa yang namanya sebuah perkawinan atau pernikahan itu bisa terputus karena ada beberapa hal. Yang pertama misalnya karena adanya perceraian, kemudian kematian. Tentu perceraian yang dimaksud adalah atas putusan pengadilan. Tidak disebut bercerai karena tidak ada putusan pengadilan kecuali untuk cerai mati. Nah, oleh karena itu ketika kita mendengarkan istilah perceraian, putusnya perceraian yang disebabkan oleh terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, tentu akan memiliki cerita yang berbeda di dalamnya. Misalnya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan berupaya mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil. Itu maka biasanya akan terjadi yang namanya perceraian di pengadilan agama. Nah, karena banyak hal ternyata kenapa pasangan atau suami istri itu bisa yang namanya terjadi perceraian. Misalnya karena alasan misalnya salah satu pihak misalnya melakukan perzinahan, kedua berbuat kasar atau misalnya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dia itu pemabuk dan lain-lain sebagainya yang menurut Pak Sukni Tume itu sukar atau sangat sulit untuk disembuhkan. Nah, kemudian bagaimana kalau bisa disembuhkan? Ya bisa didamaikan tentu dengan ada berbagai macam cara. Misalnya dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, tentu ada secara legalitas bisa dengan surat pernyataan, ada saksi dan lain sebagainya. Kemudian kedua dapat terjadi perceraian dengan alasan dua, misalnya salah satu pihak misalnya meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin, tanpa kabar, dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Kemudian ada juga alasan karena salah satu pihak misalnya mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Bagaimana kalau sebelum perkawinan? Ya tidak, namanya belum perkawinan, tapi ini yang dibahas setelah perkawinan. Kemudian ada juga salah satu pihak melakukan kekerasan yang membahayakan pihak lain. Misalnya pemukulan, kekerasan fisik misalnya, kekerasan seksual di dalam rumah tangga. Kita juga sekarang udah mengenal yang namanya perkosaan dalam perkawinan. Kemudian kekerasan psikologis. Nah, ini yang masih sampai saat ini kadang-kadang masih sulit dibuktikan karena ada berbagai macam alasannya. Tapi yang saya tahu, saya pernah mendengar dari seorang konselor di Yogyakarta, bahkan seorang penyidik di Polda Yogyakarta menyatakan bahwa visum psikologis atau visum psikiatrikum juga dapat menjadi salah satu alat yang menjadi alasan seorang mengajukan perceraian dari pasangannya. Kemudian ada juga alasan karena suami istri ini terus-menerus berselisih, tidak bisa didamaikan, pertengkaran terus-menerus, dan tidak akan ada harapan akan hidup rukun di dalam rumah tangga. Itu juga bisa menjadi salah satu alasan kenapa seseorang mengajukan perceraian di pengadilan. Kemudian misalnya seorang suami, alasan lain karena suami melanggar yang namanya taklik talak. Nah, ini yang seringkali orang
tidak menyadari bahwa ketika seorang suami di dalam rumah tangga sedang ada percecokan, tidak cocok dengan istrinya, ketika mengeluarkan kata-kata talak misalnya, itu ternyata bisa jatuh talaknya. Oleh karena itu harus sangat diperhatikan ketika sedang terjadi diskusi atau pertengkaran, perselisihan kecil lah di dalam rumah tangga, harus betul-betul menjaga emosinya supaya tidak jatuh yang namanya talak. Nah, kemudian dalam Islam kita mengenal istilah yang namanya ketika seorang misalnya di dalam rumah tangga, ini dalam konteks agama Islam ya teman-teman, salah satunya keluar dari agama atau murtad misalnya dari agama Islam. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu alasan seorang mengajukan perceraian pengadilan di pengadilan agama, karena tidak mungkin lagi misalnya tidak terjadi kerukunan di dalam rumah tangga ketika salah satunya misalnya berbeda agama. Nah, lalu bagaimana misalnya ketika itu pernikahan beda agama? Ya bisa, tetapi menurut Pak Sugeng tidak akan dibahas di pertemuan ini karena ini kaitannya dengan agama Islam di pengadilan agama itu.